Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin Amiri Rahmatullah. Saya dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2E dengan NIM 212410103055. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan ke-11, yaitu tugas tentang spanning tree. Jadi yang pertama, eh, ini adalah codingan yang eh, digunakan untuk mengimpor math dan tekinter dari library yang ada di Python. Di sini ada import math, import tkinter. Eh, ini window itu juga, lalu ada window sama dengan TK dan TK. Window ini berfungsi untuk membuat tampilannya nantinya. Lalu yang kedua ini ada codingan yang digunakan untuk menggabungkan antara test case-nya nanti. Jadi codingan ini untuk kita gunakan untuk menggabungkan test case yang mana titik-titik dari test case tersebut akan di-return oleh variabel sudut. Jadi def input titik ini nantinya akan menggabungkan atau memasukkan titik-titik koordinat dari yang ada di test case ke dalam Python ini nanti. Lalu yang ketiga adalah def jarak. Nah, di sini codingan ini itu berfungsi untuk menghitung jarak titik nantinya. Jadi kayak eh, titik-titik yang sudah dimasukkan dari codingan kedua dari dev input titik itu nantinya akan dihitung jaraknya, jarak titik-titik tersebut menggunakan codingan ketiga ini, yaitu dev jarak titik satu, titik dua, dan sebagainya. Nah, lalu yang keempat, ini ada codingan minimum panjang. Codingan ini digunakan pada saat kita mendapatkan list dari 2D. Lalu dari list tersebut akan dicari nilai minimumnya, yang mana indeksnya itu nanti akan dibalikkan oleh variabel tersebut. Jadi di sini codingannya kayak kita ngambil list-listnya itu, lalu dicari mana nilai minimum dari list-list tersebut, yang mana nilai minimumnya itu nanti akan dikembalikan oleh variabel dari minimum panjang ini menggunakan for i in list 2D if i extract index sama dengan minimum return i. Jadi setelah mendapatkan list minimumnya itu, nilai minimumnya nanti akan dikembalikan lagi. Selanjutnya ada ini. Pada codingan ini ada beberapa tahapan yang terjadi. Di antaranya adalah pengambilan list titik, lalu pengumpulan titik terdekat, dan yang terakhir ada penghubungan list titik. Nah, lalu setelah itu ada connect ujung dan disconnected ujung, yang mana setelah connected ujung ini nanti terkoneksi, maka disconnected ujung itu nanti akan menghilang. Jadi kayak setelah ada pengambilan list titik pada def minimum spanning tree ini, itu kan dia mengambil list titiknya, lalu dikumpulkan titik-titik yang terdekat, dan yang terakhir itu ada penghubungan list titik. Setelah melakukan ketiga tahap tersebut, nantinya eh, connected ujung, variabel connected ujung itu nanti akan terkoneksi, yang mana setelah connected ujung ini terkoneksi, variabel disconnected ujung ini nantinya akan menghilang. Lalu di bawahnya itu ada dua temporary, temporary 1 dan ada temporary 2. Nah, yang mana temporary 1 ini itu berfungsi sebagai wadah hasil seleksi dari titik di atas. Setelah kita mengambil list titik tersebut, lalu dikumpulkan titik-titik yang terdekat dan menghubungkan list-list titik tersebut, maka nanti hasilnya itu akan ditaruh di tempat namanya temporary 1. Nah, di situ. Setelah semuanya terkumpul di situ, maka dari temporary 1 dimasukkan ke dalam temporary 2, yang mana setelah dimasukkan ke temporary 2, titik-titik hasil dari seleksi tersebut, hasil dari pengumpulan list tersebut, akan di-append kembali dengan temporary 1. Jadi setelah list-listnya diambil, lalu dikumpulkan di titik terdekat, setelah itu dihubungkan, dipindahkan ke temporary 1,
lalu dimasukkan ke temporary 2 dan di-append dengan temporary 1. Selanjutnya ada ini. Codingan ini berguna untuk mencari titik-titik terdekat dari banyaknya titik yang sudah didapatkan. Lalu dari disconnected ujung nantinya akan dipindahkan ke connected ujung dan di-return yang mana menghasilkan list dari titik tersebut. Nah, jadi di sini ada codingan buat mencari atau memilih jarak terdekat di antara titik lainnya. Lalu ada juga ekstrak titik yang disconnect dari listnya itu. Jadi setelah di-append pada penjelasan sebelumnya, titik-titik tersebut itu diklik mana jarak terdekat di antara titik-titik tersebut. Gitu. Lalu memindahkan setelah itu diekstrak mana titik yang disconnect dari listnya. Setelah diekstrak titik-titik yang disconnect itu, maka selanjutnya adalah memindahkan titik yang disconnect menjadi connect kembali. Jadi kayak setelah kita pilih titik yang jaraknya terdekat, setelah itu kita saring atau kita ekstrak mana titik yang disconnect. Nah, lalu titik-titik yang disconnect tersebut kita hubungkan kembali atau kita konekkan kembali. Yang mana connect-nya itu setelah dikonekkan maka di-return titik-titik tersebut. Lalu yang terakhir ini ada codingan yang akan memunculkan CNV-nya. Nah, jadi setelah beberapa proses di atas tadi, setelah itu ditampilkan CNV-nya yang mana nanti akan menghasilkan titik-titik yang tersambung melalui jarak terdekat terlebih dahulu. Ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya akan saya tampilkan berjalan programnya itu bagaimana. Di sini saya akan menampilkan programnya berjalan. Di sini sudah ada codingannya seperti yang dijelaskan tadi. Yang mana ini ada untuk mengambil titik dari test case-nya, lalu ini untuk menghitung jarak-jarak titik tersebut, lalu ini ada untuk spanning tree-nya, dan lain-lainnya. Lalu ada juga untuk memilih jarak terdekatnya. Untuk menjalankan programnya kita akan menggunakan CMD-nya ini. Baik, di sini akan langsung saya tampilkan yang mana codingan ini, PY. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari run program yang test case satunya. Jadi di sini dia jalan dari titik-titik yang terdekat terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya kita coba yang test case kedua. Nah, oke, di sini sudah berhasil untuk test case keduanya. Yang pertama tadi sudah dan yang kedua sudah. Maka mungkin cukup sekian aja penjelasan tugas ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.